Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Triasa Benevidos Arifin, NPM 21180, Praktikan Laboratorium Optimasi, sesi Senin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal internasional yang sudah saya kerjakan. Langsung saja kita ke penjelasan dari PPT review jurnal saya. Baik, eh, saya mulai mengenai review jurnal internasional yang pertama. Untuk judul jurnal sendiri, yaitu Optimasi Biaya Distribusi Silinder Gas 3 kilo pada PT Gemilang Putra Sejati menggunakan sudut bara utara, biaya tertinggi, dan metode Vogel. Untuk volumenya pada jurnal ini yaitu volume 5 tahunnya 2021. Penulis jurnal optimasi biaya distribusi silinder gas 3 kilo pada PT Gemilang yaitu Nugroho Dimas Soeharto dan Ade Momon Subagio. Untuk modul review jurnal kali ini yaitu modul transportasi tanggal 20 Mei saya review. Reviewer yaitu saya sendiri, Devitria Sabina Firdaus Arifin. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat di era globalisasi mulai mempengaruhi tiga komponen utama supplier dan distributor tabung gas seperti pada PT Gemilang Putra Sejati yaitu waktu, biaya, dan juga kualitas. Perlu peningkatan pelayanan kepada suatu perusahaan selain mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Salah satu faktor pendukungnya adalah pelayanan distribusi produk dari perusahaan ke konsumen dengan jarak, waktu, dan biaya yang efektif. Unsur-unsur yang mempengaruhi kelancaran suatu proses distribusi antara lain adalah penentuan biaya distribusi untuk mencapai tujuan tersebut. PT Putra ini harus bisa mengatur dengan berbagai cara agar seluruh biaya digunakan untuk mengendalikan antara pendapatan dan beban perusahaan. Biaya operasional merupakan salah satu biaya yang diperhitungkan oleh perusahaan. PT Gemilang menggunakan transportasi sendiri dalam bisnis distribusi produk. Efisiensi biaya transportasi dengan metode transportasi dianggap tepat untuk membuat keputusan biaya yang optimal dalam suatu operasional pengiriman barang. Oleh karena itu, eh, jika menggunakan biaya terkecil, NWC dan Vogel sebagai penyesuaian awal, kemudian dengan menggunakan metode stepping stone sebagai penyesuaian akhir. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan sendiri yaitu untuk minimalkan biaya transportasi dan distribusi produk, perusahaan harus memperhatikan sistem jaringan transportasi yang ada dari segi efektivitas, keamanan, aksesibilitas, tinggi, integrasi, mudah dijangkau, tertib, stabil, cepat, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu PT Gemilang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan total biaya distribusi pengiriman tabung gas bagi perusahaan tabung gas melalui cara-cara pengangkutan di atas. Untuk metodologi yang dipakai yaitu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan karena terintegrasi langsung dengan studi lapangan, maka peneliti dapat mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan langsung dalam penelitian ini di lingkungan perusahaan. Jenis data yang akan digunakan adalah data kuantitatif dengan data yang digunakan berasal dari sumber data asli, produk yang didistribusikan berupa tabung gas ukuran 3 kilo, dan pada penelitian ini observasi dilakukan di seluruh area gudang. Unsur biaya angkut yang diperhitungkan adalah biaya jarak gudang ke agen utama dan biaya bahan bakar yang akan digunakan selama ekspedisi. Untuk waktu pengamatannya yaitu selama 1 bulan. Untuk hasilnya, PT Gemilang Putra Sejati dalam pendistribusiannya memiliki 3 gudang yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, antara lain yaitu Kecamatan Cikarang Barat, Setu, dan Cibitung.
Berdasarkan tabel biaya distribusi dengan menggunakan metode NBC diperoleh dengan total biaya Rp41.760. Berdasarkan tabel biaya distribusi dengan metode least cost diperoleh sebesar Rp34.400, dan berdasarkan tabel biaya distribusi dengan metode Vogel yaitu diperoleh sebesar Rp33.990, dan dapat disimpulkan bahwa metode FAM menghasilkan biaya yang paling minimum dibandingkan dengan metode Northwest Corner dan juga yang paling sedikit. Oleh karena itu, metode Vogel merupakan metode yang akan dipilih dalam metode penyelesaian awal karena mendapatkan biaya yang paling kecil. Metode Vogel perlu dibuktikan dengan penyelesaian akhir menggunakan metode stepping stone untuk membuktikan hasil yang optimum atau tidak. Hasil yang didapatkan dari metode stepping stone telah mencapai jalur optimum. Untuk kesimpulan, pendistribusian tabung gas 3 kilo di PT Gemilang mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah saya jelaskan, yaitu dari ketiga metode transportasi itu yang paling optimal yaitu metode Vogel dengan biaya minimal Rp33.900. Maka dipilihlah metode Vogel menjadi metode di mana penyesuaian akhir dilakukan dengan menggunakan metode stepping stone yang memberikan hasil lebih optimal dengan biaya distribusi akhir yaitu sebesar Rp30.090. Untuk kelebihan dari jurnal ini, yang pertama yaitu mudah dipahami dari teori-teori yang disampaikan, metode yang digunakan langkah-langkahnya cukup jelas, dan pembahasannya sangat jelas. Dari kekurangan eh, jurnal ini yaitu yang pertama ada analisa bagian bab hasil dan pembahasan sangat singkat dan kurangnya penjelasan. Hasil yang didapatkan dari mananya kurang jelas, jadi cara-caranya kurang dipahami, pembaca kurang memahami bagian 4 dan kesulitan untuk menganalisanya. Lesson learned dari jurnal ini yang didapatkan yaitu ilmu-ilmu dan teori baru mengenai metode transportasi dan cara mengoptimalkan biaya dengan efisiensi. Mungkin cukup sekian mengenai review jurnal pertama internasional saya. Selanjutnya yaitu review jurnal yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal internasional yang kedua. Judul jurnal yaitu Implementation of Markov Chain in Detecting Opportunities for Natural Disaster in Klaten. Case study number of load, Landclist, and Kurik. Volumenya yaitu memakai 0, volumenya yaitu 1, tahunnya 2021, penulisnya yaitu Afdelia Noviantitia dan Dina Triutari. Reviewers yaitu saya sendiri, Devitra Sabrina, tanggal review yaitu tanggal 20 Mei 2023. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang. Bencana alam sudah tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat secara geografis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar yang merupakan jalur vulkanik dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, sehingga wilayah tersebut didominasi oleh penggunungan vulkanik, dataran rendah, rawa, dan iklim tropis. Oleh karena itu, melihat fenomena dan salah satu misi BPBD Kabupaten Klaten, penulis berkeinginan untuk mengkaji prediksi kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang prediksinya bisa meningkat, menurun, atau bahkan habis. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan metode peramalan rantai Markov. Rantai Markov adalah suatu metode yang mengkaji sifat-sifat variabel pada masa kini berdasarkan sifat-sifat masa lalu dalam memperkirakan sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Dari hasil peramalan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPBD
BPBD Kabupaten Klaten dalam mengkaji sistem penanggulangan bencana yang terbaik untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian akibat bencana alam yang sering terjadi bersamaan pada bulan-bulan penghujan. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan, melihat fenomena dan salah satu misi BPBD Kabupaten Klaten, penulis berkeinginan untuk mengkaji prediksi kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang prediksinya bisa meningkat, menurun, atau bahkan habis. Dan dalam penelitian ini melakukan pengujian dengan metode ramalan rantai Markov untuk melakukan pemodelan dan teknik statistik yang relatif sederhana untuk mendeteksi proses berulang dalam ruang atau waktu dan menghasilkan informasi probabilistik yang nantinya dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk metodologi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series bulanan jumlah kejadian banjir, longsor, dan angin topan di Kabupaten Klaten periode 2019 hingga 2020 yang dikumpulkan dari arsip BPBD Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rantai Markov. Tahap pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan dan membersihkan data. Data tersebut kemudian dianalisis termasuk analisis statistik deskriptif dan analisis rantai Markov. Dalam analisis rantai Markov, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengkategorikan status data, mencari peluang transisi N langkah dari matriks probabilitas transisi untuk mendapatkan kondisi tunak sehingga kesimpulan dapat digambarkan. Untuk hasilnya yaitu dapat diketahui bahwa perbandingan peluang terjadi ketika bencana dengan sumbu Y adalah tidaknya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin topan jika dibandingkan probabilitas yaitu sebesar 73,53% dan probabilitas kejadian bencana yang paling rendah adalah tanah longsor yaitu sebesar 15,38. Dalam menghadapi 3 kejadian bencana yang sering terjadi pada bulan penghujan di Kabupaten Klaten, BPBD juga dapat meningkatkan kualitas penanggulangan dengan membentuk tim khusus yang berbeda untuk bencana banjir, tanah longsor, dan angin topan, mengingat ketiga kejadian tersebut terjadi berselang serentak. Kesimpulannya, yaitu hasil perakiraan peluang banjir dan longsor diperoleh nilai tetap dari 36 bulan ke depan yaitu Desember 2023 sampai dengan bulan berikutnya dengan nilai probabilitas status tidak ada sebesar 65,79% dan 84,62%. Sedangkan status exciting sebesar 34,21% dan 15,38%. Selanjutnya untuk kejadian hurrik, probabilitas memiliki nilai tetap sejak sebulan kelima ke depan yaitu Maret 2022 sampai dengan bulan berikutnya dengan nilai peluang sebesar 26,47% untuk status tidak ada dan 73,53% untuk status Tina untuk akan terjadi jika kondisi di masa depan akan tetap sama dengan kondisi sebelumnya. Untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu mudah dipahami, metodenya cukup jelas, pembahasannya sangat jelas. Kekurangannya yaitu bab metode terdapat di atas sebelum teori. Untuk lesson learned yang didapat yaitu ilmu-ilmu dan teori baru mengenai metode rantai Markov chain dan cara mengoptimalkan biaya dengan efisiensi. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan review jurnal internasional dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kurangnya pembahasan dari saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.